Halo, assalamualaikum adik-adik. Gimana nih belajar di rumahnya? Buat adik-adik biar tambah semangat untuk belajar di rumah, kali ini di video YouTube Rahmat Nugraha, kakak akan share materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Adapun judul yang akan kita bahas pada materi pelajaran kali ini yaitu mencermati dan menulis kosakata tentang perubahan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, materi ini disusun oleh ibu guru kita, Ibu Mila Pramanik, SPD. Oke adik-adik, tentu adik-adik pastinya pernah dan mungkin buat yang hobi baca sering sekali baca cerita di beberapa buku, baik itu artikel ataupun di koran. Nah, di dalam sebuah cerita itu tentu banyak kata-kata yang memiliki arti dan tentu juga banyak kosakata di dalamnya. Nah, ketika kosakata-kosakata itu kita hubungkan satu persatu, tentu akan membentuk sebuah tema dari cerita yang kita baca. Nah, pertanyaan selanjutnya, tema itu apa sih, Kak? Nah, tema adalah pokok pikiran sebuah cerita. Jadi, ketika kita membaca cerita dan kita sudah selesai membacanya, tentu kita bisa menarik kesimpulan tema apa yang ada pada cerita yang sudah kita baca itu. Selanjutnya, kosakata apa dong? Nah, kalau kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau bisa disebut juga dengan perbendaharaan kata. Nantinya, semakin kaya kosakata, maka kita akan semakin lebih mudah untuk menjadi pembaca cepat dan memahami isi cerita yang kita baca. Selanjutnya, kita mari baca sama-sama nih. Ada sebuah paragraf yang di dalam lingkaran warna krem ini. Oke, ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Kelinci dan pohon mangga di rumah Mita tumbuh dengan baik. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon mangga tumbuh subur. Pohon mangga tumbuh dari biji yang ditanam. Nah, kalau kita baca sampai akhir, maka kita akan dapatkan tema dari cerita tersebut adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Oke, kita coba baca sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Kelinci dan pohon mangga di rumah Mita tumbuh dengan baik. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon mangga tumbuh subur. Pohon mangga tumbuh dari biji yang ditanam. Nah, dari cerita itu, mari kita sama-sama bedah kosakata apa saja sih yang ada di dalam cerita. Coba tebak. Nih, di kata pertama kita ada kata kelinci. Nah, kelinci adalah kosakata pertama yang kita dapatkan pada cerita. Selanjutnya ada apa lagi adik-adik? Betul, ada pohon mangga. Selanjutnya, ya, ada tumbuh. Selanjutnya, subur. Selanjutnya ada biji. Selanjutnya ada berkembang biak. Dan ada juga melahirkan. Jadi kosakata yang ada pada cerita itu biasanya memiliki arti. Nah, mungkin ada adik-adik yang bertanya, Kak, bagaimana nih cara untuk mengetahui kosakata? Jadi kita harus membaca dengan teliti isi ceritanya. Jadi ketika kita membaca sebuah cerita, kita baca dengan teliti
dari kata per kata sampai kalimat pada cerita kita baca semua. Selanjutnya, ada nggak sih Kak cara untuk memperkaya kosakata? Jawabannya, kita harus banyak membaca buku. Karena dengan membaca buku yang banyak, maka kita akan banyak sekali membaca cerita-cerita, baik itu memiliki tema yang sama ataupun tema berbeda. Sehingga nantinya kosakata yang dapat kita hafal dan kita pahami tentu akan semakin banyak. Nah, beberapa catatan penting terkait kosakata. Yang pertama, tiap kosakata memiliki arti. Contohnya, gimana sih Kak? Nah, contohnya tadi, pada cerita yang tadi kita baca ada kata berkembang biak. Nah, ini adalah kosakata. Jadi, kosakata memiliki arti. Nah, berkembang biak ini memiliki arti. Artinya yaitu menghasilkan anak atau keturunan. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menemukan kosakata yang sulit dimengerti? Ini kita harus berusaha nih. Salah satunya adalah kita harus mencari makna kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia banyak sekali kosakata-kosakata yang mungkin menurut kita itu baru kita temukan di cerita itu. Padahal di KBBI tentu ada makna kata dari setiap kata yang kita baca. Nah, jika ada pertanyaan lagi, Kak, gimana cara menulis kosakata berdasarkan gambar? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus mengamati gambar dengan cermat. Dan yang kedua, tulislah ciri-ciri khusus berdasarkan pada gambar. Jadi fokuskan penglihatan kita pada gambar yang kita lihat dengan cermat. Sehingga nanti apabila kita telah melihat gambarnya, tentu kita dapat menulis kosakata berdasarkan gambar. Nah, adik-adik, ini ada cerita lagi. Mari kita baca bersama-sama. Siap? Semangat. 1, 2, 3. Manusia dan hewan bergerak untuk mencari makan. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari menggunakan kaki. Katak bergerak dengan cara melompat untuk mencari makan. Burung terbang dengan menggerakkan sayapnya, sementara ikan bergerak menggunakan sirip di tubuhnya. Kira-kira adik-adik udah dapat belum? Ada kosakata apa saja pada cerita tersebut? Oke, kalau belum, mari kita baca sekali lagi. Siap membaca sekali lagi? Oke, ayo kita baca. Manusia dan hewan bergerak untuk mencari makan. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari menggunakan kaki. Katak bergerak dengan cara melompat untuk mencari makan. Burung terbang dengan menggerakkan sayapnya, sementara ikan bergerak menggunakan sirip di tubuhnya. Nah, tentu ada kosakata apa saja? Yang pertama ada kosakata manusia, yang kedua ada kosakata sirip, yang ketiga ada kosakata katak. Nah, di slide ini kakak acak kosakata yang ada pada cerita tersebut. Nah, ini ada kosakata yang sudah kakak acak. Oke, ada kosakata manusia, katak, burung, ikan, sirip, terbang, berjalan, dan melompat. Nah, sekarang adik-adik, mari kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakannya adalah manusia dan hewan yang ada di sebelah kiri, sementara di sebelah kanannya adalah cara bergerak
baik itu untuk mencari makan ataupun cara bergerak untuk berjalan dan berlari. Oke, mari kita cek. Kira-kira menurut adik-adik, manusia ini bergerak dengan bagaimana? Apakah dengan sirip, terbang, berjalan, atau melompat? Sip, betul. Manusia berjalan dengan berjalan. Jadi manusia bergerak dengan berjalan. Ayo, yang kedua, katak. Kira-kira katak ini bergeraknya dengan sirip, terbang, berjalan, atau melompat? Salah, katak bukan dengan sirip, tapi katak dengan melompat. Oke, yang ketiga nih, burung. Ya, pasti sudah pada tahu lah, burung bergerak dengan terbang. Tuh, menggerakkan sayapnya atau terbang. Oke, ikan. Nah, tinggal satu lagi nih. Apakah benar dengan sirip, atau ikan terbang, atau ikan berjalan, atau ikan melompat? Betul, ikan menggerakkan badannya atau bergerak menggunakan sirip di tubuhnya. Oke adik-adik? Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke bahan berikutnya, mari kita sama-sama setelah tadi mencocokkan antara manusia dan hewan bergerak dengan apa saja, kita baca lagi nih. Sekali lagi cerita yang ada pada paragraf. Manusia dan hewan bergerak untuk mencari makan. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari menggunakan kaki. Katak bergerak dengan cara melompat untuk mencari makan. Burung terbang dengan menggunakan sayapnya, sementara ikan bergerak menggunakan sirip di tubuhnya. Oke adik-adik, kita selesai di slide ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ternyata ini adalah slide terakhir pada video materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 3. Oke adik-adik, itu dulu materi pelajaran kelas 3 yang telah kita sama-sama belajar bersama di video kali ini. Nah, video-video lainnya kakak juga akan share tentang video belajar bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya yang nanti adik-adik bisa sama-sama belajar di video ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan video pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 dengan judul mencermati dan menulis kosakata tentang perubahan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Buat adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, dan raih cita-citamu setinggi mungkin.